Pernahkah kalian merasa lapar dan baru bisa konsentrasi belajar setelah makan? Atau mungkin merasa lebih bahagia saat punya banyak teman? Nah, semua itu dijelaskan dalam teori Abraham Maslow tentang motivasi manusia. Dalam bukunya A Theory of Human Motivation, Maslow membahas bagaimana kebutuhan manusia disusun dalam bentuk piramida dan bagaimana kita berusaha memenuhi kebutuhan tersebut dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi. Maslow adalah seorang psikolog terkenal yang memperkenalkan konsep hierarki kebutuhan yang membantu kita memahami apa yang memotivasi perilaku manusia. Lahir pada tahun 1908 di Brooklyn, New York, Maslow menjadi salah satu figur penting dalam psikologi dengan pendekatannya yang unik. Teori Maslow menggabungkan aspek-aspek dari psikologi humanistik yang menekankan potensi dan kebaikan manusia. Melalui bukunya, ia mengajak kita untuk melihat bagaimana kebutuhan dasar harus terpenuhi terlebih dahulu, sebelum kita bisa mencapai potensi penuh kita. Maslow menggambarkan kebutuhan manusia dalam bentuk piramida, dengan 5 tingkat yang harus dipenuhi secara bertahap. Teori ini menjelaskan bahwa kita harus memenuhi kebutuhan yang paling dasar terlebih dahulu, sebelum bisa memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Teori ini memberikan kerangka kerja yang membantu kita memahami motivasi manusia dalam konteks yang lebih luas. Pada dasarnya, teori Maslow menunjukkan bahwa kebutuhan manusia bersifat hierarkis. Artinya, kebutuhan yang lebih rendah harus terpenuhi sebelum kebutuhan yang lebih tinggi dapat diatasi. Misalnya, kita tidak bisa fokus pada kebutuhan akan penghargaan atau aktualisasi diri jika kebutuhan dasar seperti makan dan tidur belum terpenuhi. Teori ini menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan dasar sebagai fondasi untuk mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi. Tingkat pertama adalah kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup. Contohnya termasuk makan, minum, tidur, dan tempat tinggal. Tanpa memenuhi kebutuhan ini, kita tidak bisa berfungsi dengan baik. Kebutuhan fisiologis adalah fondasi dari piramida kebutuhan Maslow dan merupakan dasar dari semua motivasi manusia. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang paling mendasar dan kritis untuk kelangsungan hidup. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, tubuh kita tidak akan bisa berfungsi dengan baik, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Misalnya, jika seseorang tidak mendapatkan makanan yang cukup, mereka tidak akan memiliki energi untuk mencari pekerjaan atau belajar di sekolah. Tingkat pertama adalah kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup. Contohnya termasuk makan, minum, tidur, dan tempat tinggal. Tanpa memenuhi kebutuhan ini, kita tidak bisa berfungsi dengan baik. Kebutuhan fisiologis adalah fondasi dari piramida kebutuhan Maslow dan merupakan dasar dari semua motivasi manusia. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang paling mendasar dan kritis untuk kelangsungan hidup. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, tubuh kita tidak akan bisa berfungsi dengan baik, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Misalnya, jika seseorang tidak mendapatkan makanan yang cukup, mereka tidak akan memiliki energi untuk mencari pekerjaan atau belajar di sekolah. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, kita membutuhkan keamanan. Ini termasuk perasaan aman dari bahaya fisik dan emosional. Kebutuhan ini mencakup memiliki rumah yang aman, stabilitas finansial, dan kesehatan yang terjamin. Kebutuhan keamanan membantu kita merasa nyaman dan tenang dalam lingkungan kita. Kebutuhan keamanan juga mencakup perlindungan dari ancaman eksternal seperti kejahatan, bencana alam, dan perang. Selain itu, kebutuhan ini juga mencakup aspek psikologis seperti stabilitas emosional dan kesehatan mental. Tanpa perasaan aman, kita akan selalu merasa cemas dan tidak bisa fokus pada hal-hal yang lebih tinggi dalam piramida kebutuhan. Selanjutnya adalah kebutuhan sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan cinta, persahabatan, dan rasa memiliki.
Kebutuhan ini penting untuk kebahagiaan dan kesejahteraan emosional kita. Kebutuhan sosial membantu kita merasa terhubung dengan orang lain dan merasa bahwa kita adalah bagian dari komunitas yang lebih besar. Kebutuhan sosial meliputi hubungan interpersonal yang dekat, seperti persahabatan, hubungan keluarga, dan hubungan romantis. Rasa memiliki dan dicintai memberikan dukungan emosional dan rasa aman yang penting untuk kesejahteraan mental kita. Ketika kebutuhan sosial terpenuhi, kita merasa lebih bahagia dan puas dengan kehidupan kita. Kebutuhan keempat adalah penghargaan. Kita semua ingin dihargai dan diakui oleh orang lain. Kebutuhan ini mencakup rasa hormat dari orang lain, prestasi, dan rasa percaya diri. Kebutuhan penghargaan membantu kita merasa berharga dan dihormati dalam komunitas kita. Penghargaan diri sendiri dan dari orang lain adalah aspek penting dari kebutuhan ini. Ketika kita merasa dihargai, kita merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk mencapai lebih banyak. Sebaliknya, jika kebutuhan penghargaan tidak terpenuhi, kita bisa merasa rendah diri dan tidak percaya diri, yang bisa menghambat pencapaian kita. Puncak dari piramida Maslow adalah aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk mencapai potensi penuh kita. Ini bisa berupa pencapaian tujuan pribadi, kreativitas, dan pertumbuhan diri. Aktualisasi diri adalah puncak dari motivasi manusia, di mana kita mencapai tingkat tertinggi dari keberadaan kita. Aktualisasi diri mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk pengembangan bakat dan kemampuan, pencapaian tujuan hidup, dan kontribusi positif kepada masyarakat. Orang yang telah mencapai aktualisasi diri biasanya merasa puas dengan hidup mereka dan memiliki rasa tujuan yang kuat. Mereka terus berkembang dan mencari cara untuk menjadi lebih baik. Maslow memberikan banyak contoh orang yang mencapai aktualisasi diri, seperti Albert Einstein dan Eleanor Roosevelt. Mereka adalah individu yang menggunakan potensi mereka secara maksimal dan membuat kontribusi besar pada masyarakat. Aktualisasi diri adalah tentang menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri dan mencapai tujuan hidup kita. Orang yang mencapai aktualisasi diri seringkali memiliki ciri-ciri seperti kreativitas tinggi, penerimaan diri dan orang lain, serta kemampuan untuk melihat dunia dengan cara yang objektif dan realistis. Mereka juga cenderung memiliki rasa humor yang sehat dan mampu mengatasi tantangan hidup dengan baik. Aktualisasi diri adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan komitmen untuk pertumbuhan pribadi. Kita bisa menggunakan teori Maslow untuk lebih memahami diri kita sendiri dan orang lain. Misalnya, jika kita merasa stres, mungkin ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Dengan memenuhi kebutuhan tersebut, kita bisa mencapai keseimbangan dan kebahagiaan. Teori Maslow membantu kita melihat kehidupan kita dalam konteks yang lebih luas dan memahami apa yang kita butuhkan untuk merasa puas dan bahagia. Selain itu, teori Maslow bisa membantu kita dalam membuat keputusan sehari-hari. Misalnya, jika kita merasa tidak bahagia di tempat kerja, kita bisa melihat apakah kebutuhan dasar kita terpenuhi atau tidak. Dengan memahami hierarki kebutuhan, kita bisa mencari cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan meningkatkan kesejahteraan kita. Teori Maslow dalam pendidikan. Guru dapat menggunakan teori Maslow untuk memahami kebutuhan siswa. Jika kebutuhan dasar siswa terpenuhi, mereka akan lebih siap untuk belajar dan berprestasi di sekolah. Misalnya, memastikan bahwa siswa mendapatkan makanan yang cukup dan lingkungan belajar yang aman dapat membantu mereka fokus pada pembelajaran. Penerapan teori Maslow dalam pendidikan juga mencakup memberikan dukungan emosional dan sosial kepada siswa. Ketika siswa merasa diterima dan dihargai, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar dan mencapai prestasi yang lebih tinggi. Guru yang memahami teori Maslow dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa. Teori Maslow dalam dunia kerja. Di tempat kerja, perusahaan yang memahami kebutuhan karyawannya akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan bahagia. Karyawan yang kebutuhan dasarnya terpenuhi akan lebih termotivasi untuk bekerja keras dan berprestasi. Misalnya,
memastikan bahwa karyawan mendapatkan gaji yang layak dan lingkungan kerja yang aman dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Perusahaan yang menerapkan prinsip Maslow juga akan fokus pada kebutuhan sosial dan penghargaan karyawan. Dengan menciptakan budaya kerja yang inklusif dan memberikan penghargaan atas prestasi karyawan, perusahaan dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. Ini tidak hanya meningkatkan kinerja individu, tetapi juga kinerja keseluruhan perusahaan. Kritik terhadap teori Maslow. Meskipun teori Maslow sangat populer, ada beberapa kritik terhadapnya. Beberapa ahli berpendapat bahwa kebutuhan manusia tidak selalu harus dipenuhi secara berurutan seperti yang digambarkan oleh Maslow. Ada juga yang berargumen bahwa kebutuhan manusia lebih kompleks dan beragam. Misalnya, beberapa orang mungkin merasa kebutuhan sosial lebih penting daripada kebutuhan keamanan dalam situasi tertentu. Kritik lainnya adalah bahwa teori Maslow terlalu fokus pada individu dan tidak mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. Kebutuhan manusia bisa berbeda-beda tergantung pada latar belakang budaya dan sosial mereka. Oleh karena itu, beberapa ahli mengusulkan model alternatif yang lebih fleksibel dan inklusif. Evolusi teori Maslow. Seiring waktu, teori Maslow berkembang. Beberapa ahli menambahkan kebutuhan lain di luar hierarki asli, seperti kebutuhan kognitif dan estetik. Kebutuhan kognitif mencakup keinginan untuk belajar, memahami, dan menjelajahi dunia di sekitar kita. Kebutuhan estetik mencakup keinginan untuk keindahan, keteraturan, dan simetri. Penambahan ini menunjukkan bahwa teori Maslow masih relevan dan terus berkembang untuk mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan memahami kebutuhan kognitif dan estetik, kita bisa melihat bahwa manusia tidak hanya membutuhkan hal-hal dasar untuk bertahan hidup, tetapi juga keinginan untuk belajar dan menikmati keindahan dalam hidup. Kebutuhan kognitif dan estetik. Kebutuhan kognitif mencakup kebutuhan untuk belajar dan memahami dunia di sekitar kita, sementara kebutuhan estetik mencakup kebutuhan akan keindahan dan keseimbangan. Misalnya, keinginan untuk mempelajari hal-hal baru atau mengapresiasi seni adalah bagian dari kebutuhan ini. Kebutuhan ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang penasaran dan selalu ingin belajar. Kebutuhan estetik mencakup keinginan untuk mencari keindahan dan keteraturan dalam hidup. Misalnya, menikmati seni, musik, atau alam adalah bagian dari kebutuhan estetik. Kebutuhan ini menunjukkan bahwa manusia tidak hanya mencari kepuasan fisik, tetapi juga kepuasan emosional dan intelektual. Mitos dan kesalahpahaman tentang teori Maslow. Ada beberapa kesalahpahaman umum tentang teori Maslow. Misalnya, banyak yang mengira kita harus sepenuhnya memenuhi satu tingkat kebutuhan sebelum bisa beralih ke tingkat berikutnya. Padahal, kebutuhan tersebut bisa saling tumpang tindih. Misalnya, seseorang bisa mencari cinta dan persahabatan, kebutuhan sosial, sambil juga mengejar prestasi, kebutuhan penghargaan. Kesalahpahaman lainnya adalah bahwa teori Maslow hanya berlaku dalam konteks tertentu atau untuk kelompok orang tertentu. Padahal, teori ini berlaku untuk semua manusia, meskipun penerapannya bisa berbeda-beda, tergantung pada konteks budaya dan sosial. Memahami kesalahpahaman ini membantu kita menggunakan teori Maslow dengan lebih efektif. Mitos dan kesalahpahaman tentang teori Maslow. Ada beberapa kesalahpahaman umum tentang teori Maslow. Misalnya, banyak yang mengira kita harus sepenuhnya memenuhi satu tingkat kebutuhan sebelum bisa beralih ke tingkat berikutnya. Padahal, kebutuhan tersebut bisa saling tumpang tindih. Misalnya, seseorang bisa mencari cinta dan persahabatan, kebutuhan sosial, sambil juga mengejar prestasi, kebutuhan penghargaan. Kesalahpahaman lainnya adalah bahwa teori Maslow hanya berlaku dalam konteks tertentu atau untuk kelompok orang tertentu. Padahal, teori ini berlaku untuk semua manusia, meskipun penerapannya bisa berbeda-beda, tergantung pada konteks budaya dan sosial. Memahami kesalahpahaman ini membantu kita menggunakan teori Maslow dengan lebih efektif. Aplikasi teori Maslow.
Mari kita lihat beberapa kisah nyata dari orang-orang yang berhasil memenuhi kebutuhan mereka menurut teori Maslow. Misalnya, seorang pekerja sosial yang memenuhi kebutuhan fisiologis dan keamanannya sebelum akhirnya bisa berfokus pada membantu orang lain dan mencapai aktualisasi diri. Kisah-kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Contoh lain adalah seorang pelajar yang, setelah memastikan kebutuhan dasarnya terpenuhi, bisa mencapai prestasi akademis yang luar biasa dan menjadi pemimpin di komunitasnya. Kisah-kisah ini menunjukkan bagaimana teori Maslow bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan membantu kita mencapai potensi penuh kita. Teori Maslow di era digital. Di era digital, kebutuhan manusia juga berubah. Media sosial dan internet mempengaruhi bagaimana kita memenuhi kebutuhan sosial dan penghargaan. Misalnya, mendapatkan like dan komentar positif di media sosial bisa menjadi cara untuk memenuhi kebutuhan penghargaan. Namun, teori Maslow tetap relevan dalam membantu kita memahami kebutuhan dasar kita. Media sosial juga bisa mempengaruhi kebutuhan sosial kita dengan cara yang positif dan negatif. Di satu sisi, kita bisa merasa lebih terhubung dengan orang lain dan mendapatkan dukungan sosial. Di sisi lain, kita bisa merasa cemas dan tidak percaya diri jika tidak mendapatkan cukup perhatian di media sosial. Memahami dinamika ini membantu kita menggunakan media sosial dengan cara yang lebih sehat. Meskipun teori Maslow ini sudah lama diterbitkan, konsep dasar dari teori Maslow tetap relevan hingga saat ini. Dengan memahami dan memenuhi kebutuhan kita, kita bisa mencapai potensi penuh kita dan hidup lebih bahagia. Teori ini membantu kita melihat hidup kita dalam perspektif yang lebih luas dan memahami apa yang benar-benar penting untuk kesejahteraan kita. Penerapan teori Maslow tidak hanya membantu individu, tetapi juga komunitas dan organisasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan lebih tinggi, kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih berkelanjutan.